Shalom saudara-saudara, kita berjumpa lagi pagi hari ini dalam renungan Light of Revival. Untuk kita renungkan pagi hari ini, mari kita membacanya dari Nahum pasal 1 ayat 2 dan 3. Nahum pasal 1 ayat 2 dan 3, beginilah bunyi firman Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pendendam. Tuhan itu pendendam dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pendendam terhadap para lawannya, dan ia tetap menaruh dendam terhadap para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia sekali-kali tidak membebaskan dari hukuman. Tuhan berjalan dalam badai dan puting beliung, dan awan-awan adalah debu kakinya. Nah saudara-saudara, tema kecil yang untuk kita renungkan pagi hari ini dari firman Tuhan adalah keadilan dan kasih Allah. Nah saudara-saudara yang terkasih, dari dua ayat yang baru saja kita baca dari Nahum pasal 1 ini menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha adil, dan sekaligus dia adalah Allah yang maha kasih. Nah, karena keadilan Allah, semua manusia yang berdosa harus dihukum, yaitu binasa di neraka selama-lamanya. Itu keadilan Allah. Dia benci, dia dendam terhadap dosa. Seluruh manusia yang ada di bawah kolong langit ini, karena yang adalah turunan dari Adam dan Hawa, pasti kita semua adalah manusia berdosa. Saudara-saudara, tentu satu pun dari antara kita, miliaran, jutaan manusia, ribuan manusia di mana saja berada di kolong langit ini, pasti kita semua binasa. Karena Allah adalah Allah yang maha adil, adalah Allah yang maha murka terhadap dosa. Sehingga tidak ada satupun dari antara kita yang bisa selamat. Dengan usaha apapun, tidak bisa kita selamat. Tapi saudara-saudara, bukan saja dia Allah yang maha adil, bukan saja dia Allah yang maha menghukum, bukan saja dia Allah yang maha kejam terhadap manusia ciptaannya, tetapi di balik itu, dia juga adalah Allah yang maha kasih. Karena kasihnya, dia memberikan anaknya yang tunggal itu, Kristus, datang ke dunia, mati di salib, menggantikan kematian manusia yang berdosa tadi, yaitu adalah kita. Supaya siapa yang percaya kepada Kristus, siapa yang mau menerima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dia akan selamat atau masuk surga. Nah saudara-saudara, disitulah, di dalam Kristuslah keadilan dan kasih Allah bertemu. Sehingga kita yang tadi harus dihukum, dibinasa selama-lamanya di neraka, tetapi dengan adanya Kristus datang ke dunia dan disalibkan di kayu salib, maka yang percaya pada Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus itu. Nah saudara-saudara yang terkasih, memang tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam hidup kita manusia ini, masih sungguh banyak orang di dunia ini yang mengandalkan dirinya, kemampuannya, harta kekayaannya. Seakan-akan semua itu bisa menyelamatkan dirinya dari dosa. Sehingga setiap manusia, bahkan banyak manusia yang hidup di dalam dunia ini, bukan saja orang-orang yang di luar gereja, tapi orang-orang yang berada di dalam gereja, orang Kristen dalam tanda kutip, mereka berjuang mati-matian dengan cara mereka beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, rajin beribadah setiap hari dengan tujuan, dengan amal dan bakti itu mereka selamat. Mereka terbebas dari murka Allah. Tapi ingat saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Saudara-saudara, serajin apapun saudara melayani Tuhan, sepintar apapun saudara melayani Tuhan, tetapi tanpa iman pada Kristus, semua itu adalah sia-sia. Semua itu hanyalah membawa saudara ke neraka. Saudara rajin setiap hari minggu ke gereja dengan tujuan supaya selamat, justru saudara kalau mati pergi ke neraka.
Karena tidak ada perbuatan apapun, tidak ada amal apapun, tidak ada bakti apapun yang membuat kita selamat atau masuk surga selain iman pada Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan ini sungguh-sungguh bahwa Allah itu adalah Allah yang maha murka, yang maha dendam terhadap orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak percaya kepada, orang-orang yang mengandalkan dirinya, mengandalkan harta kekayaannya untuk hidup atau memperoleh hidup yang kekal. Tuhan paling benci pada orang-orang seperti itu. Tapi saudara-saudara, bukan saja dia bisa membenci, mendendam, memusuhi, tetapi juga dia mengasihi kita. Karena itu saudara-saudara, marilah kita sungguh-sungguh rendah diri, sadar diri bahwa kita ini manusia yang berdosa yang tidak bisa berbuat apa-apa selain kita percaya atau beriman sungguh-sungguh kepada Kristus, supaya kita memperoleh keselamatan yang kekal untuk hidup yang akan datang. Kiranya firman Tuhan yang singkat bagi kita pagi hari ini boleh menolong kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami manusia berdosa Tuhan. Kami tidak bisa beramal berbakti apapun untuk keselamatan kami selain kasih Tuhan melalui Kristus Yesus bagi kami. Karena itu tolonglah kami yang belum beriman, berikanlah Roh Kudus memberikan pencerahan dalam hati kami supaya kami bisa dilahir barukan dan kami bisa hidup dan bisa percaya menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Kristus Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik, salam saudara. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini boleh memberkati kita. Shalom.